Kamera rolling door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tentunya untuk edisi hari ini Faiz kembali menyapa teman-teman semua. Tentunya di program kesayangan kita adalah Relawan Insight. Hari ini adalah hari yang sangat spesial teman-teman pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Karena memang baru kemarin kita semua merayakan momen yang sangat bersejarah bagi kita semua, yaitu momen memperingati hari lahirnya bangsa Indonesia yang ke-75 tahun. Indonesia maju, merdeka, merdeka, merdeka. Dan yang pasti hari ini luar biasa teman-teman. Seperti biasa tentunya Faiz selama 1 jam ke depan akan menghadirkan narasumber yang sangat menginspirasi kita semua. Sudah hadir di studio Sultan TV hari ini yang pertama adalah Kang Jaka Putra. Kang Jaka, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Oh mantap. Ini bajunya udah merah-merah ini ya. Juga sudah hadir teman-teman pemirsa Ngalor Ngidul, narasumber yang kedua Kang Fajar Aditya. Merdeka. Merdeka. Oh, kan semangat dong. Iya. Yoi, mantap. Sehat ya Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pinky Boy sekali hari ini. Dan teman-teman pemirsa Ngalor Ngidul, Kang Jaka dan juga Kang Fajar adalah teman-teman dari Pemuda Relawan Lebak. Pemuda Lebak Peduli. Oh, Pemuda Lebak Peduli ya. Faiz salah ya. Kebanyakan makan bendera. Jadi lombanya lomba makan bendera ya. Dan hari ini teman-teman Sultan TV akan mengambil tema Pemuda Peduli pada Negeri. Karena luar biasa dua pemuda yang hadir. Masih pemuda ya? Masih pemuda, alhamdulillah. Serius ya? Mana KTP? Coba lihat KTP. Karena memang tema kita hari ini pemuda. Teman-teman sudah tidak pemuda berarti nggak relevan dengan tema kita hari ini. Berarti garis miring jomblo lah ya. Tapi katanya Kang Jaka bentar lagi nih. Bentar lagi akan lepas masa-masa lajangnya. Amin. Amin. Kalau Kang Fajar nggak tahu kapannya. Teman-teman dari Relawan Pemuda Lebak ya. Iya, yes. Dan hari ini luar biasa teman-teman, apa yang tadi sudah sempat Faiz sampaikan. Nanti Faiz akan ngobrol-ngobrol bersama dua narasumber yang sudah hadir di Sultan TV hari ini. Tapi sebelumnya mungkin ke Kang Jaka. Kang Jaka, siap. Di momentum 75 tahun bangsa Indonesia, apa yang ingin Kang Jaka sampaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang hari ini tengah menyaksikan Sultan TV? Baik, terima kasih kepada Kang Faiz ya. Bicara tentang momen kemerdekaan yang ke-75 untuk negara Indonesia, saya ingin mengatakan sedikit pesan dan kesan lah gitu untuk bagaimana selama saya hidup di tanah ini, di negeri ini gitu. Yang pertama adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada saya tanah yang dan negeri yang makmur, subur makmur gitu. Namun kemudian dalam track recordnya ternyata masih banyak sekali evaluasi yang harus kita sama-sama amati, harus sama-sama kita kawal. Untuk itu harapan di momen kemerdekaan yang ke-75 ini, saya harap seluruh masyarakat warga bangsa Indonesia sama-sama sadar dan terus mengawal keutuhan NKRI. NKRI mah harga mati. Harga mati. Merdeka pokoknya. Merdeka pokoknya ya. Jangan ada yang sampai mengotak-atik NKRI. Gak bisa. Harga mati. Gak bisa. Indonesia mah subur teman-teman ya. Kalau kata lagunya siapa tuh? Kus Plus. Kus Plus. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, betul nggak? Iya benar. Ya di kampung Faiz batu jadi tanaman ya, tinggal bagaimana kita ngolahnya aja gitu ya. Kalau Kang Fajar dengan pertanyaan yang sama, kalau saya sih sebagai masih menginjak pemuda ya, masih menginjak pemuda, saran untuk para pemuda yang berada di Indonesia ini, hapuskan budaya rebahan kalian, keluarlah dari kamar kalian, lihat Indonesia betapa indahnya pemandangan dan yang harus diperjuangkan untuk NKRI ini. Ya siap. Tapi rebahan sekarang kita bisa menyelamatkan. Dengan rebahan kita bisa menyelamatkan. Lagi corona, lagi pandemi ini. Kalau keluar nggak bisa, gimana dong? Untuk next berarti ya. Untuk next aja. Karena memang banyak teman-teman milenial yang hobinya rebahan sih sebenarnya. Karena memang mereka usahanya dari rumah jadi YouTuber kan. YouTuber kan rebahan juga bisa dapat banyak
dapat banyak ya dari Betul, sana ya. betul. Dan teman-teman, hari ini pemirsa Sultan TV dimanapun teman berada, tentunya masih bersama dengan relawan pemuda Lebak Peduli. Tapi sebelum Faiz ngobrol lebih jauh tentang kegiatan apa yang sudah teman-teman lakukan selama ini, mungkin buat teman-teman yang pengen tahu sebenarnya relawan pemuda Lebak Peduli itu apa sih? Mungkin Kang Jaka bisa di-share ke teman-teman, silakan. Boleh, siap. Jadi izin perkenalkan diri, nama saya Jaka Putra, dari relawan pemuda Lebak Peduli. Kalau misalkan teman-teman dulur Sultan TV bertanya atau apa sih pemuda Lebak Peduli itu? Pemuda Lebak Peduli itu adalah sebenarnya adalah sebuah wadah. Sebuah wadah di mana untuk menampung keresahan dan kegelisahan khususnya untuk pemuda-pemuda yang ada di Lebak. Kenapa tadi saya bicara tentang kegelisahan? Karena dari perasaan kegelisahan itu nggak lepas dari historia kenapa pemuda Lebak Peduli berdiri gitu, Kang. Jadi memang kalau kita bicara masalah bahasanya apa ya, sejarah gitu ya. Kenapa kita berani membuat wadah pemuda Lebak Peduli dan terus konsis sampai tahun ini gitu. Karena saya pribadi melihat itu ada dua aspek gitu, Kang Faiz. Jadi kalau saya bicara tentang gimana berdirinya pemuda Lebak Peduli itu dilihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah dari sisi yang bisa dilihat dan sisi yang kedua itu sisi yang nggak bisa dilihat. Maksudnya kayak gimana? Dari sisi yang bisa dilihat itu karena memang pada real lingkungan kenyataannya gitu. Mohon maaf, di lingkungan di Lebak khususnya Rangkas Bitung gitu, bicara masalah manusia unggul, insya Allah nggak kurang-kurang. Kalau kita bicara masalah manusia unggul gitu, pemuda-pemuda unggul, nggak kurang-kurang gitu, Kang Faiz, nggak kurang-kurang. Namun sangat disayangkan bahwasannya orang-orang unggul, manusia unggul yang ada di Lebak khususnya Rangkas Bitung, karena memang kita bicara masalah tanah lahir di Rangkas Bitung gitu, itu tidak terwadahi dan tidak ada yang berani untuk maju sebagai garda terdepan untuk mengayom manusia unggul itu gitu. Itu pertama. Terus kedua, saya pun melihat sebuah pola yang saya katakan hari itu ya, bukan kebetulan kita berdiri tahun 2018 kita berdiri 2018, di mana saya melihat dari pola hidup anak-anak mudanya itu miris dalam artian di sini seharusnya kamu bisa nggak cuma nunduk gitu, seharusnya teman-teman nih bisa loh jauh dari kehidupan gaya-gaya hedon yang membuat mungkin tidak bisa melihat mimpi ke depan gitu. Terus dari efek dari kehidupan hedonisme ini gitu kan, saya rasa itu penyakit yang harus kita gerus sama-sama gitu. Siap. Namun di tahun itu nggak ada yang berani, Kang, untuk menyuarakan, ayo kita keluar sama-sama dari gaya hedon ini gitu. Betul. Nah, dengan bukan dengan kepedulian ya, sampai pada akhirnya saya sadar kalau misalkan pemuda-pemuda ini kalau tidak dihimpun dan diajak ke hal yang lebih bermanfaat lagi, dosa saya. Dalam artian saya dosa ini, saya yang memiliki kesadaran gitu ya. Terus kalau saya tidak mengambil peran untuk mengajak anak-anak muda yang ada di Lebak dan Rangkas Bitung itu dosa gitu. Akhirnya saya coba ya biasalah awalnya cuma dari obrolan secangkir kopi gitu, betul. Anak-anak senja gitu lagi. Justru dari secangkir kopi banyak ide-ide yang lahir ya. Nah, kalau bahasa orang bucin kan berawal dari cie gitu. Akhirnya kita berjalan bersama gitu kan. Awalnya gitu kan. Siap. Jadi memang teman-teman pemirsa Dulur Sultan, apa yang tadi sudah Kang Jaka sampaikan ya, teman-teman dari relawan pemuda Lebak, bahwa memang selama ini adalah kegelisahan dari teman-teman pemuda di Lebak. Kok kita sepertinya kita punya keunggulan dalam artian teman-teman di Lebak juga punya kapasitas yang mumpuni, tapi memang tidak ada wadah di sana, dan dibentuklah relawan pemuda Lebak agar memang mewadahi teman-teman yang punya visi dan misi yang sama. Berikutnya mungkin ke Kang Fajar. Kang, ketika menjadikan diri sebagai relawan, bagi Kang Fajar mungkin nggak masalah. Nah, dan ketika ada panggilan untuk menjadi seorang relawan, bagaimana
dirinya bermanfaat bagi orang lain kan itu sebuah hal yang luar biasa. Iya, benar. Tantangannya adalah ketika memang harus meyakinkan orang tua. Balik lagi Kang Fajar tentu di rumah nggak sendiri kan, punya Iya, benar. keluarga, punya orang tua, punya saudara dan lain sebagainya. Ketika meyakinkan ke orang tua, ayah atau mama ingin memutuskan menjadi relawan, tentu ada pertentangan di sana. Iya, benar. Tidak mengizinkan, ngapain sih jadi relawan, bikin capek doang dan lain sebagainya. Iya, iya, Bagaimana Kang Fajar ketika harus meyakinkan keluarga terutama? Untuk pertama kali sih untuk meyakinkan keluarga itu awalnya keluarga menentang. Nah, Apa-apaan sih kayak gitu. Dan berjalannya waktu adik itu melihat di media dan adik memberi bukti kepada orang adik tua. kandung maksudnya? Iya, adik kandung. Memberi bukti kepada orang tua itu, Mas, si AA kayak gini aktivitasnya, tuh ngajar anak-anak yang yang dari anak pedagang gitu. Dan akhirnya berjalannya waktu orang tua percaya dan meyakini bahwa anaknya ini punya kemampuan. Betul. Sedangkan saya di rumah sendiri ini, di rumah orang tua. Kalau cerita sedih kan emang dia seru kan. Iya. Kalau di rumah Harusnya backsoundnya ini teman-teman. Lihatlah dan buka. kalau di rumah saya dianggapnya kayak nggak punya kemampuan gitu, dianggapnya. Terus orang tua bilang gini, Oja, kalau bahasa Sunda ya, Oja sorangan bisaan. Jadi imah mah gawena rebahan bae. Nah, kalau bahasa Sunda kayak gitu. Siap. Jadi memang awalnya sempat ada pertentangan dan Iya. alhamdulillah. Berarti kalau Kang Fajar dari 2 tahun teman-teman relawan pemuda Lebak terbentuk, dari kapan masuknya? Apakah memang dari awal atau memang baru masuk baru-baru ini Kang Fajar? Dari awal bentuknya. Dari awal berarti. Iya. Berarti sekarang 2020 keluarga udah nggak masalah dong. Udah nggak masalah. Udah nggak masalah. Iya. Sering ngumpul nggak sih? Sering ngumpul. Jadi memang kalau sekarang udah nggak masalah Iya. ya, aman-aman aja Aman keluarga saja. ya. Jadi memang udah nggak jadi masalah. Iya. Nah, mungkin berikutnya ke Kang Jaka ini, teman-teman ketua dari relawan pemuda Lebak. Mungkin banyak juga teman-teman yang masih ingin tahu sebenarnya kegiatan, kemudian hal-hal yang memang dilakukan oleh teman-teman relawan pemuda Lebak. Apakah memang ini teman-teman mingguan sering ada kumpul atau seperti apa Kang Jaka, atau memang kumpulnya ketika ada event atau kegiatan yang memang harus dibantu? Siap. Terima kasih Kang Faiz. Ya, kalau dari PLP ya, PLP Pemuda Lebak Peduli. Soalnya teman-teman aktivis penggiat sosial di Lebak kenalnya PLP gitu, PLP, taunya siap, Pemuda Lebak Peduli, ya. siap. Kalau dari PLP sendiri bicara masalah corak kita gitu Kang. Dalam artian di sini karena saya kalau misalkan tidak difokuskan dalam satu bidang gitu, khawatir nanti teman-teman yang ada di dalam PLP ini bergeraknya itu sembarangan. Maka akhirnya perihal saya bukan memilih, dalam artian nih yang bisa kita lakukan apa nih. Jangan sampai kita membuat visi misi berkumpul dalam satu wadah, isinya hanya ekspektasi gitu. Saya menghilangkan hal itulah. Saya nggak mau orang-orang itu berekspektasi gitu. Siap. Tong kosong. Makanya tong kosong ya gitu Iya. kan. Makanya akhirnya saya pada awalnya gitu Kang ya, pada awalnya anak-anak teman-teman pemuda sudah berkumpul gitu. Terus saya pikir ini harus saya apakan nih gitu. Momen pertama yang kita lakukan untuk menjaga ya nilai-nilai manusia di dalam dirinya itu adalah membuat sebuah kegiatan. Apa yang kita buat kegiatan pertama itu adalah gelaran buku gitu. Kalau misalkan mungkin dulu Sultan TV sudah tidak asing lagi dengan istilah perpustakaan jalanan gitu ya, perpustakaan jalanan gitu. Atau dengan kata-kata literasi gitu. Jadi kalau bicara masalah corak PLP itu apa, adalah kita penggiat literasi. Gitu, penggiat literasi dalam artian di sini fokus kita di Lebak itu benar-benar bagaimana caranya meningkatkan indeks membaca masyarakat di Kabupaten Lebak. betul. Itu kalau bicara corak itu ya. Kalau bahasa sekarang mah mungkin spesialisnya lah gitu ya. Enggak, Iya. maksudnya bukan spesialis ya. Memang teman-teman di Lebak kenal gitu, Yes. penggiat literasi gitu. Untuk kegiatan kita rutin, kita punya kegiatan rutin itu 1 minggu sekali di hari Minggu dari pukul 2 sampai jam 5 sore itu kita gelaran buku di alun-alun Rangkas Bitung. Itu alhamdulillah liburnya cuman Idul Fitri sama Idul Adha aja Kang. Iya, serius. Iya. Jadi maksudnya dari tahun 2018 sampai sekarang alhamdulillah itu
kita konsisten gitu, kita konsisten. Adapun kegiatan-kegiatan di lain literasi gitu ya, di lain kita gelaran buku ke desa-desa gitu. Ya tadi momentum-momentum yang memang memanggil kita gitu, maksudnya memang kalau ada panggilan-panggilan sosial kayak Pemuda tiba-tiba- panggilan ya sebutannya, pemuda panggilan. Cuman dalam konteks yang positif. Iya. Jadi Ah. kayak contoh kasus kan mungkin dulu Sultan TV pasti semuanya tahu lah bagaimana Lebak di awal tahun 2020 ini benar-benar digolakan. Diuji, betul. Ya Kang ya. Itu mungkin orang-orang taunya hanya banjir aja gitu. Padahal jadi waduh miris sih Kang kalau ngomongin Lebak di awal tahun 2020 ini gitu ya. Desember itu tanggal 25 apa tanggal 26 Masih 2019 itu ya. Iya, awalnya itu kita mendapati kebakaran di Lewi Damar, di hutan di tanah adat suku Baduy gitu. Itu teman-teman fokus ke sana gitu kan, membantu meringankan gitu, korban kebakaran, disambung dengan saya ingat betul itu tanggal 1 Januari ya. Ya, banjir bandang. Terus tanggal 2-nya itu kan pemulihan itu kita sampai sekitar hampir 1 Februari lah. 1 Februari itu Betul. untuk pemulihan dari Pemkapnya, bahkan yang terhormat Presiden Jokowi juga kan datang itu ke Lebak Gedong itu. Kayak gitu. Terus ya kita juga yang waktu tsunami yang di Sumur itu ya. Di Sumur. Itu alhamdulillah gitu kita itulah Ikut gerak. ikut gerak kontribusi Siap. gitu. Jadi memang kalau berbicara teman-teman dari pemuda Lebak peduli adalah ini fokusnya di literasi ya. Fokusnya di literasi. Bagaimana meningkatkan minat baca Minat dan baca. lain sebagainya. Minat baca. Kalau dari mata Kang Jaka sejauh ini, teman-teman di Lebak seperti apa sih minat bacanya? Terutama teman-teman yang memang masih usianya masih sangat belia dan butuh banyak membaca Oke, sepertinya. siap. Terima kasih Kang Faiz. Ini mungkin agak sedikit bukan kontradiktif ya. Ya ini saya bicara terus terang aja gitu ya. Saya bicara terus terang. Soalnya kalau ngomongin relawan dan tidak berterus terang aneh aja gitu Kang. Saya pernah diundang menjadi maksudnya. Saya pernah diundang menjadi pembicara juga gitu. Di di dalam satu momen di acara Kabupaten Lebak gitu kan. Itu juga saya diberi tema tentang literasi gitu. Lalu memang ada salah satu ya dari Pemkapnya gitu mengatakan kalau misalkan indeks membaca masyarakat Lebak ini gitu kurang atau kecil sedikit gitu. Saya yang sebagai maksudnya penggiat literasi itu mendengar kata itu sakit hati Kang. Maksudnya sakit hati kenapa? Karena di lapangannya nggak gitu. Maksud saya oke lah. Ada orang mungkin dari lembaga dari mensensus gitu kayak gimana gitu kan. Saya bilang kalau misalkan pengen bertanya itu angka dari mana, sensusnya kayak gimana, pakai metode apa gitu. Soalnya memang di lapangan kita kan gitu Kang. Pusat basis kita memang di Rangkas Bitung gitu. Cuman kita ke Malimping, ke Cisimet, pokoknya ke daerah-daerah yang di Lebak gitu Kang ya. Itu minat baca masyarakatnya waduh, Antusias. Tinggal bagaimana udah nggak ada lawan Kang. Tinggal bagaimana dipancing aja. Iya, bener. Itulah saya maksudnya sempat sedih gitu kok bisa-bisanya gitu. Justru orang Lebak sendiri mengatakan indeks membaca masyarakat Lebak kecil. Saya datang langsung kok ke desa-desa gitu ya. Siap. Udah Kang, pokoknya udah nggak ada lawan pokoknya. Terima kasih banyak Kang Jaka, teman-teman. Perbincangan Faiz bersama Kang Jaka, ketua dari Pemuda Lebak Peduli tentunya. Mungkin berikutnya Faiz akan bertanya bagaimana sejauh ini 2 tahun teman-teman PLP hadir menyapa teman-teman di Lebak, sambutan hangat atau respon dari teman-teman Kabupaten Lebak seperti apa ya? Jangan dijawab teman-teman setelah yang satu ini. Tetap di sini aja. Luar biasa loh, aktivis loh. Semangatnya berapi-api. Ngeri gua. Gua yang ngeri nih. Segmen 2.
Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu-kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, hidung dengan kacamata dan masker. Luas banget Kang Wing. Bener. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh iya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting, jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter, lebih baik lagi 2 meter. Ya, lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala, mulai dari barang-barang di dapur seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, Merdeka, merdeka, merdeka. 75 Merdeka. tahun Indonesia maju. Masih bersama dengan dua narasumber Faiz di siang hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang tetap setia pantang di Sultan TV. Tentunya jangan lupa di-subscribe di sosial media Sultan TV, teman-teman, di Instagram, kemudian juga di fanspage, di Facebook, teman-teman, Twitter dan juga YouTube ya. Karena dengan teman-teman ini mensubscribe, kemudian juga follow kegiatan-kegiatan Sultan TV, teman-teman tidak akan tertinggal. Dan tentu saja teman-teman hari ini masih bersama dengan dua pemuda yang katanya
Yang sebentar lagi juga bakal nggak jadi pemuda sih sebenarnya. Pemuda Lebak Peduli. Mungkin pertanyaan berikutnya ke Kang Jaka kembali, Kang. Ketika tadi Kang Jaka mengatakan bahwa teman-teman di Lebak sebenarnya ini memiliki minat baca yang luar biasa banyak. Itu dibuktikan dengan setiap ketika teman-teman dari Pemuda Lebak Peduli bersama Kang Jaka dan Betul. kawan-kawan mengadakan kayak semacam pembaca buku gratis gitu Betul. Kang di sarana umum, di tempat-tempat yang ramai. Ini luar biasa antusiasnya. Betul. Dan ini Kang Jaka terus lakukan selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun tidak ada kata libur setiap hari Minggu kecuali Idul Fitri dan Idul Iya. Adha. Itu waktunya berkumpul bersama keluarga. Iya, Ya. betul. Karena kalau Idul Fitri sama Idul Adha masih di alun-alun dicoret dari kakak biasanya. Mau dicoret sendiri apa dicoret sama keluarga gitu Iya, Kang. Ya. betul. Kang, berarti otomatis dengan banyaknya teman-teman yang hadir ke perpustakaan jalanan tadi kalau Kang Jaka menyebut untuk membaca, berarti minat bacanya kan luar biasa. Nah, yang menjadi kendala selama ini, Kang, kenapa sih tidak banyak muncul Pemuda Lebak Peduli yang lainnya gitu, Kang? Biar tentu teman-teman di Lebak ini, Pemuda Lebak Peduli lainnya bisa hadir menyapa teman-teman yang lain. Jadi nggak cuma Kang Jaka dan kawan-kawan aja. Sejauh ini support dari pemerintah Kabupaten Lebak, terutama Kang Jaka, seperti apa? Baik, Kang Faiz, terima kasih. Bicara masalah tadi merespon ya, respon dari pertama dari masyarakat itu kita pribadi, PLP pribadi gitu, benar-benar mendapati sebuah euforia dan ruh yang sangat besar. Betul. Gitu, yang dimana maksud saya kita masih bertahan untuk terus berliterasi di Lebak itu juga karena berkat dari semangat masyarakat. Itu pertama. Jadi bisa dikatakan bahwasannya masyarakat Kabupaten Lebak bicara tentang literasi itu udah saya pastikan udah semuanya fix antusias lah gitu. Udah saya pastikan antusias gitu. Tapi cuman mungkin tadi pertanyaan Kang Faiz, Support sejauh ini support sejauh ini dari pemerintah Kabupaten Lebak ya. Sebelumnya gini Kang Faiz, mohon maaf sebelumnya. Pertama, karena kita PLP ya, Pemuda Lebak Peduli itu lahir dan terbentuk dari awalnya teman-teman nongkrong aja nih. Teman-teman nongkrong gitu. Kebetulan saya di Rangkas punya warung, punya warung kopi gitu, punya warkop gitu. Berawal dari teman-teman tempat tongkrongan aja, terus akhirnya maksud saya bahkan orang-orang yang di dalam PLP ini basic kayak mungkin kayak akademisi segala macam, nggak, biasa aja gitu. Bahkan ada salah satu dari kita itu ya saya katakan dia wakil 4 lah, yang bertanggung jawab sebagai keamanan kita gitu. Itu dia supir truk. Jadi maksudnya kalau bicara masalah tentang respon dan support dari pemerintah, karena kita berangkat dari kemandirian, kita berangkat dari ketidakberadaan gitu ya. Betul. Jadi apapun sampai hari ini yang kita lakukan, kita survive aja gitu, Kang. Dalam artian di sini tidak ada orientasi kita untuk benar-benar kayak mencari hebat gitu, atau misalkan kita mencari panggung untuk nama kita gitu. Nggak ada gitu. Maksud saya karena dari bicara masalah support dan dukungan dari Pemkap Lebak gitu ya. Kita biasa aja gitu, biasa aja. Atau mungkin gini, kalau misalkan hal ini adalah bisa dikatakan sebagai support dan dukungan dari Pemkap, mungkin bisa gitu ya. Kalau boleh saya bercerita gitu, alhamdulillah gitu Kang, untuk tahun ini gitu, kita punya hubungan baik dengan Diskrepus Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lebak gitu. Tahun ini, karena tahun-tahun sebelumnya biasa aja gitu. Tahun ini kita punya hubungan yang sangat baik dari Diskrepus Lebak gitu. Di mana dari kepala dinasnya, staf-stafnya itu benar-benar membuka ruang kepada PLP seluas-luasnya untuk terus mengeksplor tentang literasi yang ada di Kabupaten Lebak. Contoh misalkan, ayo Jaka, teman-teman PLP nih punya apa, mau kemana, ayo kita support, kita bantu nih, butuh apa segala macam gitu kan. Bahkan yang bikin bahasanya saya katakan suatu kehormatan lah bagi PLP. Kita benar-benar Kang pernah waktu itu kita diundang
saya nggak tahu ya, karena saya berangkat dari orang-orang pinggiran gitu. Pokoknya kita rapat aja kan. Kita rapat. Saya nggak nyangka ternyata rapat itu dihadiri dengan bener-bener apa ya? Tokoh-tokoh di Lebak gitu yang nggak sembarangan, orang-orang nggak sembarangan. Dan di situ kita hadir gitu. Dalam artian, wih, ini mah orang-orang besar semua gitu ya. Tapi kita hadir di situ. Kita hadir di situ. Ya, dengan saya juga masih belajar. Maksud saya gini, saya punya pikiran gini, ketika memang saya yang diundang gitu kan, berarti saya pantas gitu ya, dengan secara profesional. Ketika PLP diberi ruang untuk berbicara gitu kan, ya saya nggak kayak maksudnya nggak minder, nggak insecure, nggak, ya biasa saya ngomong dengan ya wawasan yang saya miliki, dengan pengalaman saya miliki gitu. Yang alhamdulillahnya masukan kita untuk di dunia literasi di Lebak gitu. Alhamdulillah itu benar-benar kayak diambil gitu, dipakai. Itulah apa salah satu support yang kita rasakan dari Pemkab, dari Diskerpus. Dari Diskerpus Lebak gitu. Siap. Dinas Kearsipan dan juga Perpustakaan Kabupaten Lebak. Siap. Kang Fajar, mungkin berikutnya tadi Kang Jaka sempat menyampaikan bahwa teman-teman yang masuk dalam keanggotaan teman-teman PLP Pemuda Lebak Peduli dah dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Jadi memang mereka tidak punya latar belakang yang sama, dalam artian yang memang fokus di bidang akademis gitu, literasian seperti itu. Ada yang memang profesinya macam-macam. Ada yang tadi sempat disampaikan Kang Jaka, supir truk dan lain sebagainya awalnya mungkin. Nah, ketika Kang Fajar mungkin ketika teman-teman dari berasal dari background yang berbeda-beda, mungkin ketika ngumpul kan kadang-kadang ada kesulitan karena memang dari latar belakang yang berbeda-beda. Sejauh ini yang Kang Jaka rasakan selama 2 tahun dengan teman-teman yang lain gimana? Sejauh ini sih saya berkumpul bersama anggota-anggota PLP ini ya fine-fine saja, karena dalam latar belakang yang berbeda itu tidak jauh halnya dari tempat tongkrongan di warung Kajaka. Dan lambat laun Kang Jaka ini dengan melihatnya pelanggan-pelanggan warkop, istilahnya daripada gitu aja pelanggan warkop, mending terbuatlah komunitas yang namanya Pemuda Lebak Peduli ini. Siap. Jadi memang awalnya dari ketidaksengajaan, kemudian ngumpul, kemudian akhirnya terbentuklah PLP. Iya, benar. Sampai kapan di PLP rencananya, Kang Fajar? Oh, ada masa itunya ya. Pokoknya sampai asam lambung aja. Karena katanya beredar kabar kalau di PLP nongkrongnya harus minum kopi ya. Benar. Dan kopinya harus kopi hitam ya. Biar seru ya, Kang Fajar ya. Tapi jangan lupa kalau kopi hitam harus sarapan dulu. Iya, benar. Jangan sarapan belum udah 3 gelas ya. Kenyang enggak, asam lambung iya, ya enggak Kang Fajar? Iya. Tapi biasanya kalau ngumpul di warung kopi Kang Jaka tadi yang memang membahas topik-topik yang menarik terkait perkembangan Lebak dan juga betul, terutama di bidang literasi. Teman-teman biasanya apakah memang setiap minggunya Kang Fajar itu obrolannya hanya fokus di literasi saja atau memang kadang berbeda-beda topik obrolannya biasanya? Kadang sih saya pribadi untuk berkunjung ke warkopnya Kang Jaka ini tidak hanya tentang literasi dan perkembangan Kabupaten Lebak. Kadang saya dengan Kang Jaka ini sering membicarakan tentang sejarah-sejarah, kisah-kisah Nabi. Dan itu juga ya tercontohkan oleh kegiatan sehari-hari. Betul. Siap. Kang Jaka, kalau sejauh ini dari 2018 sampai dengan 2020 sudah ada berapa banyak anggota di PLP? Nah, itu Kang. Ya tadi ya, saya mungkin harus terus terang gitu kan ya. Kalau bicara PLP itu sebenarnya kecil kan. Kecil. Namun gitu, rekan-rekan PLP nih, rekan-rekan penggiat sosial, baik aktivis, baik dari kampus itu, rekan-rekan kita banyak gitu. Bicara masalah keanggotaan, kalau misalkan boleh saya bercerita gitu, pada awalnya kita ada 11 orang gitu, ada 11 orang, yang dimana saya katakan itu sebuah kewajaran ya. Pada akhirnya tersisih gitu seleksi kan, alam, ya, seleksi alam lah gitu ya, tersisih ya. Dan saya itu tidak, maksudnya bukan ngambil pusingnya, itu wajar lah gitu. Yang dimana hari ini alhamdulillah cuma 5 orang gitu. 5 orang dan teman-teman masih tetap survive. Masih survive. Nah itu Kang, yang maksud saya yang membuat saya tidak berkecil hati itu, teman-teman ini masih mau survive walaupun cuma 5 orang. Sampai akhirnya gitu kan, kita memiliki rekan-rekan penggiat
sosial yang lain di Kabupaten Lebak itu erat gitu. Karena survive-nya teman-teman gitu. Seperti itu. 5 orang dan teman-teman masih tetap bertahan sampai dengan Masih saat ini, bertahan. dan setiap hari Minggu masih tetap hadir di alun-alun Markas Bitung. Iya. Masih. Luar biasa teman-teman ya. Jadi bukan lagi soal berapa banyak kuantiti ya, Betul. tapi berapa banyak hal yang bisa teman-teman lakukan dengan Iya, benar. keterbatasan yang ada. Wah. Jadi jangan sampai keterbatasan kita menjadi alasan untuk kita tidak berinovasi, Kang Jaka ya. Kalau bicara masalah keterbatasan, sangat banyak sekali keterbatasan PLP. Sebenarnya kalau ngomong keterbatasan, cuman saya katakan nggak boleh berhenti. Betul. Ya. Kang Jaka, mungkin pertanyaan Faiz gini, ketika kita berbicara soal literasi, erat kaitannya tidak hanya dengan SDM-nya aja yang harus tetap bertahan, tapi juga Betul. dengan koleksi-koleksinya. Betul. Iya, benar. Orang Betul. kan akan mudah bosan, akan mudah jenuh, akan mudah tidak tertarik lagi ketika dalam waktu 2 tahun yang dibaca ya itu lagi, Betul, itu betul, lagi tentu. betul, Kang. Bagaimana koleksi-koleksi Kang Jaka sejauh ini? Adakah pembaruan setiap bulan mungkin, karena kan nggak mungkin itu aja 2 Betul, tahun. betul, Datang betul, ke PLP di alun-alun tiap hari Minggu yang dibaca itu lagi, Siap, itu betul, lagi. betul Kang, betul, Bagaimana, betul, Kang betul, Jaka? betul, ya. Ya, terima kasih Kang Pais. Ya tadilah ya, saya katakan ini mungkin suatu keajaiban yang apa ya, rahmat lah untuk PLP gitu, karena kita sangat terbatas sekali. Awalnya emang koleksi buku ya, untuk gelaran buku kita itu cuma ada 60 eksemplar Dikit doang. ya. Nah, dan alhamdulillah hari ini kita kurang lebih sampai ada 600 eksemplar buku. Koleksi buku. Koleksi ya? buku yang dimana itu dari genrenya dari anak-anak, dari novel apalagi banyak. Terus ya apa? Kadang Teka-teki silangan dah. kebetulan belum ada kan. Teka-teki silang. Bisa Belum ada. ini ya, dicatat ya, Bahkan- teka-teki silang. Sama buku satu lagi, Faiz, sama buku ramalan. Bukan Ramalan. Primbon. Bintang, Gitu. Nah, tadi Kang, saya juga pasti itu sebagai problem untuk kita ya, gimana caranya biar pengunjung itu nggak bosan gitu. Maka akhirnya ya kalau saya boleh berterus terang, bener-bener saya push teman-teman tuh, saya push pokoknya sosmed itu dipakai buat open donasi buku gitu Kang ya. siap. Saya push itu selama 1 bulan itu. Sempat aja saya push, nggak boleh ada yang posting, pokoknya selain open donasi udah, pokoknya itu aja posting. Yang alhamdulillah gitu Kang, dengan ini udah kalau saya katakan di luar kuasa manusia gitu kayak di luar The kuasa miracle. itu the miracle, yes. The miracle, kalau kata Ustaz Yusuf Mansur mah the miracle of sedekah ya. Iya. The miracle of sedekah ya. Kalau saya katakan ini the miracle of silaturahmi lah The gitu kan. miracle of Iya. silaturahmi. Serius Kang. Sampai pada akhirnya kita itu ya ada donatur dari Jogja. Kita nggak tahu sama nggak pernah ketemu tatap muka. Ya sampai 3 tahun, iya berjalan 3 tahun lah berarti kan PLP ya. Berjalan 2 tahun ya, 2 tahun ini gitu. Ya rutin donasi buku ke kita. Itu bukunya pun bukan buku ecek-ecek Kang gitu. Masih diplastikin. Bukan buku bekas. Bukan ya, buku bekas, masih plastikin gitu. Ya, saya katakan ya teman-teman juga sebelumnya nggak ada channel ke sana gitu. Tiba-tiba dia nge-DM ya lewat sosial media kita nge-DM. Saya katakan, "Wah, siap Mbak, saya." Nggak begini Kang Jaka, mungkin ketika teman-teman sudah bekerja selama 2 tahun, luar biasa bagaimana mengentaskan buta huruf terutama Iya, di aksara, provinsi di Kabupaten Lebak, mohon maaf ya. Bagaimana teman-teman menggali minat baca di sana bagi teman-teman masyarakat di Lebak, dan kenapa yang tersentuh awal justru teman-teman di Jogja. Ini kan menjadi tamparan sangat keras untuk Kabupaten Lebak terutama, dan juga tadi mungkin Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Kenapa tidak yang dekat-dekat saja sih? Kenapa harus jauh? Nah, Kang itu. Jaka, bagaimana? Nah, gitu, Jangan Kang. dijawab. Oh, Kita siap. dulu setelah yang satu ini. Tetap di Sultan TV. Iya, itu tapi bener kan itu ceritanya. Dari Jogja kita dapat.
Merdeka, merdeka, merdeka. Indonesia maju 75 tahun, Indonesiaku tercinta. Semoga makin maju, makin sejahtera rakyatnya dan makin adil teman-teman ya, pemerataan pembangunan di mana-mana. Terima kasih banyak tentunya untuk pemirsa Sultan TV yang masih setia nonton di program kesayangan kita, Relawan Insight teman-teman, untuk edisi tanggal 18 Agustus 2020 tetap di 75 tahun Indonesia Merdeka. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber Faiz di siang hari ini. Kang Jaka masih dengan pertanyaan yang tadi. Ini kan seolah menjadi tamparan keras. Tamparan keras, sangat keras bagi pemerintah Kabupaten Lebak. Ketika teman-teman, mohon maaf, pemuda Lebak Peduli sudah bekerja keras bagaimana membuat teman-teman masyarakat di Lebak ini tertarik dengan bacaan dan lain sebagainya. Kok kenapa yang ngasih perhatian orang jauh gitu tuh, kan? Kenapa nggak orang dekat? Ini ada dua nih prediksi Faiz. Yang pertama, Kang Jakanya nggak mau ngetok pintu, atau yang kedua nih, itu yang pertama, Kang Jaka nggak mau ngetok pintu nih, atau yang kedua pintu udah diketok nih, tapi masih ditutup. Ngeri. Gimana? Kang Ngeri Jaka? nih, diprediksi mah ngeri nih kalau diprediksi ini mah nih. Iya, baik Kang Faiz, terima kasih. Bicara masalah fenomena itu, memang benar real kita ada salah satu mbak-mbak di Jogja gitu ya. Sebut aja namanya nggak apa-apa, dari mana nggak apa-apa, karena kan dia sudah berbuat baik. Betul, gitu. betul. Namanya Mbak Selfie. Mbak Selfie Mbak dari Selfie dari Jogja, Jogja, Mbak Selfie. Dia suka foto berarti ya. memang rutin berdonasi buku ke kita per 3 bulan sekali gitu. Gini Kang, maksudnya ini mungkin perlu saya uraikan juga gitu. Di sini saya adalah penggiat literasi, bukan pengamat gitu kan. Dan di mana kultur yang saya bangun di PLP itu adalah kultur survive gitu. Dalam artian di sini, kenapa saya membangun kultur survive ke teman-teman? Agar pertama, teman-teman tidak pernah berkecil hati melakukan kegiatan seperti ini gitu. Karena kasus di lapangan gitu, di internal PLP juga gitu, memang ada kayak, wih bang, saya minder amat gitu. Saya minder amat ngelihat kok dia mah hebat segala macam. Saya katakan kita sudah lebih banyak melakukan hal yang seperti itu karena kita nggak diekspos aja gitu kan. Jadi maksudnya ya kalah sama ini. Saya bilang biasa aja gitu. Dalam arti gini, mungkin kalau misalkan saya juga mencoba untuk tadi kalau bahasa Kang Faiz mengetuk gitu ya untuk agar ada support real gitu dari Pemkab, ya nggak menutup kemungkinan gitu, pasti akan turun tangan gitu. Betul. Cuman dari saya pribadi gitu ya, ada mungkin ada prinsip lah gitu, prinsip saya gitu, saya orang yang nggak mau ribet-ribet gitu Kang. Kalau mau ngasih kita terima banget gitu kan. Cuman kalau misalkan ngasih tapi harus tek, waduh, udah, mending nggak usah gitu, mending nggak usah. Siap. Jadi selama ini bukan karena Kang Jaka yang tidak ingin menerima, bukan tidak ingin menerima, tapi gitu. Memang belum ada. Iya. Dan tipe Kang Jaka adalah tipe orang yang, mohon maaf ini, lagi-lagi mohon, tidak mengemis-ngemis Kang ya, untuk mendapatkan bantuan seperti itu. Biasa aja lah gitu biasa kan. Biasa aja. Kalau mau dikasih ya silakan. Toh kalau berbicara soal track record, kita udah 2 tahun. Kita udah 2 tahun membangun komunitas ini, komunitas yang tidak hanya membesarkan komunitas pribadi tapi juga masyarakat Lebak. Jadi kalau pengen membantu ya nggak usah ada birokrasi yang berbelit-belit lah ya. Oh selama ini berbelit-belit ya. Terus lagi ya mungkin tadi kalau dari bicara dari support dari orang-orang Lebaknya gitu ya. Alhamdulillah juga memang saya nggak bisa memungkiri gitu. Koleksi buku-buku yang sekarang kita miliki juga sekitar ada 50% lah gitu juga dari orang-orang Lebaknya gitu. Bahkan kalau saya boleh bercerita dari Latansa juga kita dari kampus Latansa ya, Yayasan Latansa juga kita alhamdulillah selama 2 tahun ini ya pokoknya setiap tahun itu kita juga dapat donasi buku dari Latansa. Jadi gitu. koleksi yang ada selama ini di teman-teman PLP 50% itu datang dari teman-teman di Lebak. Iya. Tapi bukan dari pemerintah ya. Betul? Siap. Nah, betul ya. Betul. Maksudnya ini keluar bukan dari mulut Faiz. Iya, betul. Ya. Iya. Jadi 100% yang ada sekarang di teman-teman PLP koleksi buku, itu 100% 100 bukan dari pemerintah Kabupaten Lebak. Betul. Justru dari yang lain. Betul. Siap, dari masyarakat, dari Jogja.
dari masyarakat dan dari yang lain-lain. dan lain-lain Siap, Kang Fajar. Dari awal tadi Kang Jaka sempat mengatakan dari teman-teman PLP terbentuk yang hanya punya koleksi 60 buku ya. 60 buku. Awal Sedikit 60 buku. Sedikit banget, sekarang nyampe 6.000 koleksi. 600 malah. 600. Mudah-mudahan ya, Amin. mudah-mudahan 6.000 ya, mudah-mudahan 6.000. Sekarang 600. Salah. Sekarang 600 koleksi. Itu lebih banyak koleksi tentang buku di usia remaja kah, anak-anak kah, atau memang buku-buku seperti apa, Kang Fajar? Untuk tahun pertama sih yang buku yang diterima itu lebih banyak novel. Dan untuk di tahun sekarang itu kebanyakan buku-buku anak kayak buku cerita. Betul. Siap. Berarti sekarang dari 600 koleksi lebih dominan buku-buku anak. Betul. Iya. Betul. Mungkin orang tuanya pengennya ini ya apa bukan buku anak aja. Tahu harga sembako kayaknya. Iya. Siap. Jadi dari 600 itu lebih banyak dominan buku-buku anak. Iya. Bukan anak genre. Siap. Karena memang nah, Kang Fajar otomatis kan setiap hari Minggu tadi hadir di alun-alun Rangkas Bitung. Itu biasanya yang ngumpul itu di usia berapa sih yang datang ke teman-teman PLP? Tahun 2018 itu yang lebih dominan ngumpul tuh dari anak-anak pedagang. Dari anak-anak pedagang itu akhirnya mereka berminat untuk datang ke TBM yang dalam itu. Nah, berjalannya waktu karena mungkin perapihan area alun-alun ini tahun sekarang anak-anak itu mulai jarang muncul. Pernah pas hari Minggu kemarin tuh mereka muncul 5 orang. Mungkin ngerasa kali jarang ke situ, terus mereka juga merasa malu kali. Siap. Nah, kalau ngomongin soal kegiatan, kita kan sempat vakum. Tidak hanya teman-teman di Lebak, mungkin di seluruh Indonesia karena COVID-19 ya kan yang memang kemarin sempat menjadi hambatan bagi berbagai banyak aktivitas. Kalau teman-teman PLP, apakah memang kemarin selama COVID tetap buka di alun-alun Rangkas atau memang vakum? Selama 3 bulan sih belum memberanikan diri. Baru memberanikan diri itu bulan kemarin. Bulan kemarin tuh saya sama teman saya itu berinisiatif untuk meminta izin kepada Satpol PP Kabupaten Lebak. Bahwasanya akan mengadakan gelaran buku taman baca di alun-alun. Dan responnya sih sangat positif. Untuk gelaran buku ini yang penting patuh pada protokol kesehatan. Betul. Berarti kemarin selama 3 bulan juga tidak ada aktivitas. Tidak ada aktivitas. Terutama aktivitas gelaran buku ya, yang teman-teman yang lakukan seperti itu. Tapi benar. sekarang sudah normal. Iya. Sudah, berarti nanti Minggu juga bakal ada lagi ya. Bakal ada lagi. Siap. Kang Jaka, mungkin teman-teman seperti ini kan mungkin tidak hanya dari teman-teman Pemuda Lebak Peduli. Mungkin ketika kita berbicara Lebak juga banyak komunitas di sana. Betul. Baik komunitas yang bergerak di literasi maupun komunitas-komunitas lain yang memang menyangkut tentang kegiatan sosial. Ini kan berbicara soal kegiatan sosial. Betul. Sejauh ini hubungan dengan komunitas-komunitas yang lain, Kang Jaka, seperti apa? Siap, Kang Faiz, terima kasih. Ya tadi berangkat dari ucapan saya tadi ya, PLP ini kecil, tapi dinaungi oleh komunitas, organ-organ primordial yang besar-besar di Lebak gitu. Bahkan alhamdulillahnya gitu ya, saya pun ya kalau bukan kuasa Allah mungkin nggak diterima gitu ya, nggak ada lah PP gitu. Kita sampai ya bisa diterima dari macam-macam organ gitu kan ya. Dari klub motor ada kita gitu, dari klub motor nggak main-main, klub motornya langsung yang sepaguyuban Lebak gitu. Terus dari organisasi-organisasi kemahasiswaan juga kita alhamdulillah memiliki rekan-rekan yang baik. Dari primordialnya juga alhamdulillah memiliki punya hubungan dan rekan yang baik lah gitu. Dalam ruang lingkup kegiatan sosial gitu. Karena gini, mungkin kalau saya boleh mengutarakan gitu ya, ada memang kultur atau budaya lah, saya bilang budaya di Lebak itu khusus Rangkas Bitung gitu Kang ya, dimana ketika memang ada isu kemanusiaan gitu ya, isu sosial gitu, ini yang menurut saya bisa diambil contoh untuk daerah-daerah selain di Lebak gitu, untuk daerah Banten lah khususnya, umumnya Indonesia gitu, bisa dicontoh gitu. Ada suatu budaya yang menurut saya ini harus dipertahankan oleh pemuda-pemuda Lebak. Ketika memang
ada isu sosial, isu kemanusiaan gitu. Dengan maksudnya otomatis gitu ya, dengan tanpa arahan gitu. Teman-teman berkumpul langsung berinisiatif untuk kayak menggalang dana gitu. Itu kultur yang Tanah Lebak miliki gitu, Kang. Dan itu ya bukan hanya PLP. Banyak sekali, bahkan kayak misalkan awalnya nggak kebentuk nih, nggak ada komunitas apa gitu. Misalkan contoh ada kasus disabilitas misalkan gitu, Kang ya. Terus mungkin ada pemuda-pemuda dari desa mana hari itu membentuk misalkan komunitas 1.000 perak gitu ya, misalkan gitu. Dia galang dana untuk membantu disabilitas ini gitu. Budaya di Lebak gitu. Siap. Jadi memang teman-teman tidak sendiri meskipun tidak sekarang sendiri. Anggotanya mohon maaf cuma 5 Cuma tapi 5. teman-teman banyak anggota yang lain. Banyak anggota lain, Banyak rekan-rekan. member yang lain. Rekan-rekan yang lain. Pemuda Lebak Peduli, untuk teman-teman yang pengen gabung di Pemuda Lebak Peduli, haruskah berstatus pemuda atau memang udah berkeluarga juga bisa? Ini jawaban gak penting sebenarnya, tapi harus Faiz tanya sama ketuanya langsung ya. Nggak harus muda. Nggak, ini juga saya ya tadi lah. Nggak usah dijelaskan panjang lebar. Nggak usah. Faiz, pertanyaannya buat teman-teman yang pengen gabung nih, terutama teman-teman di Lebak yang hari ini katanya lagi ada nobar banyak banget, ada 74.000 triliun dolar yang hari ini lagi nonton bareng di teman-teman di Lebak, pengen nih gabung di Pemuda Lebak Peduli, tapi statusnya bukan lagi pemuda, boleh atau enggak? Itu aja. Boleh. Nah, udah itu aja, nggak usah panjang lebar. Jadi memang boleh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah berkeluarga nggak usah kecil hati ya. Boleh masuk aja. Nah, dalam waktu dekat atau sudah pernah belum Kang Jaka dilakukan teman-teman mengadakan kegiatan yang memang tidak hanya anggota PLP aja, tapi teman-teman dari komunitas lain mengadakan kegiatan atau akan dilakukan kegiatan atau sudah sebelumnya? Kolaborasi gitu, Kang ya. Kolaborasi dengan komunitas ya. lain. Nah, iya tadi itu, Kang. Kalau bicara masalah kolaborasi antar corak komunitas, alhamdulillah kita sering. Ya, alhamdulillah kita sering gitu. Bahkan tanggal 20 tanggal 16 kemarin gitu. Siap. Ya. Tanggal 16, Juli. Tanggal 17 kemarin ini Agustus gitu. Kita itu kayak membuat apa ya? Kalau gambaran mudahnya bagi anak-anak mahasiswa kayak KKM gitu lah, Kang. Tapi cuma 2 hari gitu, Minggu sama Senin gitu. Oh, ada KKM juga ya? Istilahnya gitu, Kang ya. Kayak istilah biar mudah perumpamannya gitu, Kang ya. Itu kita bersama teman-teman relawan yang lain di Lebak gitu. Kita mengunjungi bersilaturahmi dengan desa Ciseel di Sobang. Sobang itu nanti kalau Kang Faiz punya waktu main ke Sobang, ada namanya Hutan Maranti gitu. Dari Sobang sampai Merauke. Dari Miangga sampai Pulau Rote. Itu kita di sana ya biasa, Kang, baca puisi gitu kan, terus memperkenalkan ternyata semudah ini loh membaca buku tuh seenak ini kayak gitu ya. Pokoknya ya dengan gaya kita literasi gitu ya, dengan gaya kita literasi kita mencoba membuat kalau membaca dan buku itu bukan sesuatu yang membosankan gitu. Yang alhamdulillah setiap kita memiliki kegiatan seperti itu di desa-desa gitu, responnya wah bagus sekali lah. Sekali. Jadi memang sering ya teman-teman PLP ini berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. Ya, yang coraknya juga berbeda gitu. Yang memang coraknya juga berbeda. Tidak hanya fokus di literasi. Gitu. Nah, buat teman-teman semua yang hari ini tengah menyaksikan Sultan TV, teman-teman, dan ingin menyalurkan donasi dalam bentuk buku. Ini seperti apa sih, Kang Jaka? Bisa di-share langsung? Untuk dulur-dulur Sultan TV gitu, yang berbaik hati, jika ingin memang untuk berdonasi buku, ya tinggal donasi aja. Caranya gimana? Caranya? Ya, bisa langsung di follow mungkin sosial medianya Kang Jaka atau seperti apa? Oh iya. DM juga bisa ya? Iya, untuk mungkin kontak person gitu ya, bisa lewat sosial media kita di Instagram @plebakpeduli gitu. Kalau untuk bicara donasi buku, bisa langsung datang ke TBM kita yang alamatnya itu berada di depan Desa Cikatapis. Di depan kantor Desa Cikatapis, Karanganyar. Kalau gampangnya sih orang Lebak nyebutnya di Keong. Di Kampung Keong. Kampung Keong gitu. Siap. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin berdonasi ya, teman-teman langsung aja di kepoin di sosial media Pemuda Lebak Peduli, langsung teman-teman bisa di sana dikunjungi @plebakpeduli.
Ya, nanti di sana teman-teman tinggal nge-DM aja, tinggal nge-DM mau donasi buku apa dan lain sebagainya. Karena di sana nanti akan langsung dibalas oleh adminnya ya. Langsung. Alhamdulillah Kang ya. Alhamdulillah. Nah, kalau di PLP teman-teman kayak semacam ada target khusus nggak sih Kang Jaka sebagai ketua, misalkan tahun 2020 harus punya koleksi 1000 buku, 2021 harus punya 2000 koleksi buku, atau memang mengalir aja selama ini? Mengalir aja sih Kang. Nggak ada target-target khusus. Kalau bicara masalah target nge-push, berarti kan target terus biasanya nge-push ya. Kultur yang saya bangun nggak kayak gitu soalnya di dalam PLP-nya kultur yang saya bangun nggak kayak gitu. Jadi maksudnya bisa nggak nih? Bisa, ayo. Kalau bisa nggak? Bang, nggak bisa, ya udah, jangan gitu. Siap. Jadi nggak terlalu memaksakan juga ya. Mengalir aja, yang penting kegiatan jalan. Konsis. Siap. Terima kasih banyak Kang Jaka sudah hadir. Sama-sama Kang Faiz. Sama-sama Kang Fajar. Terima kasih banyak. Sudah senja bukan lagi Fajar ya. Terakhir mungkin Kang Jaka, Kang Fajar dulu mungkin apa yang disampaikan untuk teman-teman di Lebak, terutama PLP, teman-teman masyarakat di Lebak, dan buat teman-teman yang hari ini tengah menyaksikan Sultan TV. Kang Fajar, silakan. Untuk gimana tadi? Buat teman-teman PLP, buat teman-teman masyarakat Lebak, dan buat teman-teman yang hari ini menyaksikan Sultan TV, apa yang disampaikan? Buat teman-teman yang menyaksikan Sultan TV ini, jangan lupa membaca, karena membaca itu membuka dunia. Siap. Dengan membaca banyak tahu. Iya. Nggak ngebaca sok tahu biasanya ya. Makanya biar banyak tahu, rajin-rajin ngebaca ya. Jangan ngebaca tadi primbon. Kang Jaka dengan pertanyaan yang sama, silakan. Siap, terima kasih Kang Faiz. Mungkin ada sedikit statement yang hari ini menjadi slogan PLP sendiri gitu ya. Ya saya rasa semuanya harus tahu gitu. Semuanya harus tahu gitu. Ada slogan kita yang benar-benar kita dengungkan dan kita pegang teguh gitu. Jika ada yang harus segera mati, ialah kebodohan gitu. Dah, itu aja Kang. Siap. Jika ada yang harus mati adalah kebodohan. Tambah satu lagi dong. Apa? Dan masa lalu. Boleh. Apalagi masa lalunya nggak bagus ya. Emang boleh uang mana molor. Mandana uang tuanya buang galor ya. Kang Jaka, terima kasih banyak. Sama-sama Kang Faiz. Sudah hadir di Sultan TV hari ini menginspirasi kita semua bagaimana di momentum hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, teman-teman. Semoga akan banyak muncul Kang Jaka berikutnya di komunitas juga yang berbeda mungkin. Terima kasih banyak sudah menginspirasi kita semua hari ini, dan semoga di tahun-tahun berikutnya koleksi bukunya juga nambah. Amin. Juga anggotanya juga nambah. Amin. Biar jangkauannya lebih luas. Betul, ya. betul. Dan nanti bisa datang lagi ke Sultan TV, Kang Jaka. Siap. Terima kasih banyak teman-teman. Merdeka. Selamat ulang tahun bangsaku tercinta Indonesia. Faiz pamit, Jaka pamit, Fajar pamit, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai
sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh ya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting. Jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter. Lebih baik lagi 2 meter. Ya, lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala, mulai dari barang-barang di dapur seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup. Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini biar kita tetap bisa bekerja dan selamat.